Mengandung kolesterol yang tinggi, kuning telur justru dihindari oleh sebagian orang yang memiliki riwayat dengan kolesterol tinggi. Namun apakah ada manfaat bagi kesehatan dari mengonsumsi kuning telur? Yang pertama tentu saja kuning telur merupakan sumber dari lemak dan protein yang cukup baik. Selanjutnya, karena kuning telur cukup lengkap mengandung mikronutrien baik vitamin dan mineral sehingga baik sekali untuk tubuh untuk dikonsumsi. Kandungan lainnya adalah antioksidan yang cukup tinggi dalam bentuk karotenoid, lutein, dan zeaxanthin, juga memiliki antioksidan dan anti-inflamasi lainnya dan juga antibakteri. Selain itu dikatakan kuning telur ternyata saat ini sedang diteliti sebagai salah satu anti dari kanker, walaupun masih dalam tahap penelitian. Salah satu jenis lemak yang cukup baik adalah kandungan PUFA-nya. Nah, kandungan PUFA ini yang dikatakan pada kuning telur memberikan efek antioksidan yang cukup baik. Selain itu, kandungan zat besi dalam kuning telur ternyata cukup baik. Oleh karena itu, seringkali pada orang-orang yang menderita anemia defisiensi zat besi, dapat kita berikan kuning telur sebagai salah satu sumber dari zat besinya. Ditambah juga anemia defisiensi zat besi juga memerlukan kandungan protein. Jadi cocok sekali kita berikan kuning telur sebagai salah satu cara untuk mengurangi defisiensi zat besi anemia. Telur merupakan sumber protein hewani yang bermanfaat bagi tubuh. Namun sebagian orang justru lebih menyukai sebagian sisinya saja, entah kuning atau putih telurnya saja. Lantas, lebih sehat mana ya? Kuning telur atau putih telur? Dan bagaimana perbandingan gizinya? Sekarang kita sudah tahu apa keunggulan dari kuning telur. Kemudian, mengapa kita konsumsi putih telur? Apa sih baiknya putih telur? Setelah kita bahas tadi, memang kuning telur mengandung protein yang jauh lebih tinggi dibanding dengan putih telur. Sedangkan ketika kita mencari sumber protein tanpa lemak dan juga tanpa karbohidrat, maka disitulah pentingnya konsumsi dari putih telur. Jadi intinya adalah konsumsi putih telur adalah sumber protein tanpa penambahan lemak, dan kalau kita mengonsumsi kuning telur berarti kita mengonsumsi protein tetapi juga mengonsumsi kadar lemak. Dan juga yang penting adalah pada putih telur tidak terdapat kolesterol. Hal tersebut yang menjadi pilihan ketika orang mau mengonsumsi protein dalam bentuk tinggi tetapi tidak mau kalori tinggi dan juga tidak mau kandungan kolesterol dan lemak yang tinggi. Berbeda dengan saat kita mengonsumsi kuning telur. Supaya Anda tetap sehat dan mendapatkan manfaat bagi tubuh setelah mengonsumsi telur, yuk simak dulu tips berikut ini. Nah, sekarang bagaimana sih cara memilih telur yang baik? Lebih baik memang dianjurkan untuk membeli telur yang disimpan pada suhu dingin atau pada lemari pendingin. Diharapkan dengan disimpan pada suhu yang dingin, maka kualitas telur menjadi terjaga, juga infeksi salmonella bisa ditekan. Tips yang kedua adalah ketika kita memilih telur, perhatikan bentuk dari telur. Telur ini kita pilih yang dengan warna yang cukup baik atau cukup terang, permukaannya licin, dan pastikan tidak ada retak pada permukaan telur. Karena adanya retak pada permukaan telur memungkinkan kuman untuk masuk ke dalam bagian dalam telur. Yang ketiga adalah pastikan apakah telur ini berbau atau tidak. Telur yang sehat tentu saja telur yang tidak memiliki bau. Sedangkan apabila tercium bau yang cukup busuk, maka menunjukkan bahwa terdapat kontaminasi di bagian dalam telur tersebut. Bagaimana kita tahu apakah telur tersebut dalam kondisi yang segar atau tidak? Telur yang segar biasanya ketika kita mau mencoba, salah satu caranya dengan cara memasukkan telur ke dalam air. Telur yang segar umumnya dia memiliki berat jenis yang tinggi sehingga akan tenggelam di dasar air. Sedangkan telur yang tidak segar biasanya akan mengambang dan tidak tenggelam di dasar air. Cara lainnya adalah juga bisa kita lihat permukaan telur ini kita senterkan. Terdapat juga bagian yang kosong di bagian atas yang menandakan terdapatnya rongga atau cairan yang berlebihan karena terbentuk akibat penyimpanan yang terlalu lama. Pada beberapa bentuk dari pemakaian telur seringkali harus dipisahkan antara kuning maupun putihnya. Salah satu cara yang sering digunakan adalah cara membuka telur secara langsung dengan menggunakan telur. Seperti ini akan terbentuk pecahan atau retakan, maka kita buka secara perlahan. Sebisa mungkin hindari
kuning telur ini terpisah secara perlahan dari putihnya, dan sebisa mungkin hindari jatuhnya cangkang ke dalam putih telur yang kita sudah pisahkan. Karena seperti kita ketahui, bagian cangkang umumnya mengandung banyak kuman atau bakteri. Cara yang kedua yang lebih mudah adalah menggunakan tangan secara langsung. Jadi kita akan membuat retakan pada telur, kemudian kita menggunakan tangan kita sebagai jerujinya. Seperti ini. Dengan cara ini maka akan lebih mudah juga untuk memisahkan antara bagian kuning telur dan putih telur. Pemirsa, demikianlah tips dan trik bagaimana kita memilih telur dan juga cara penyimpanan telur yang baik. Mudah-mudahan tips tersebut dapat membantu kita untuk menggunakan semaksimal mungkin telur yang kita konsumsi dan juga dapat memberikan kesehatan yang lebih baik juga. Dan salah satu sumber protein yang cukup terjangkau sehingga konsumsi protein pada kehidupan kita terpenuhi. Saya Dr. Ferawati Sudarma, MGC SPGK untuk Hidup Sehat Plus.